Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita bakal ngebahas tentang soal tutorial tentang metode kuantitatif untuk bisnis. Kita langsung aja ke soal nomor 1 tentang waiting lines. Jadi di sini soalnya itu adalah salon titik 6 memiliki seorang pekerja yang mampu melayani 3 pelanggan per jam. Nah, 3 pelanggan per jam ini adalah sebagai MIU-nya. Ini sebagai MIU. Terus katanya di sini jika rata-rata kedatangan pelanggan adalah sebanyak 2 orang per jam, tentukanlah ada 6 soal. Nah, 2 orang per jamnya ini tuh di sini sebagai lambda. Kan di situ ada 6 tuh pertanyaannya. Kita langsung aja ke jawabannya. Yang pertama, yang A, ditanyanya itu adalah rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem. Nah, rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem ini tuh bisa disebut juga simbolnya adalah L. Jadi kita langsung aja ke rumusnya. Rumusnya itu adalah tadi lambdanya yang udah kita ketahui 2 per dibagi dengan mu-nya atau rata-rata jumlah kedatangan per periodenya dan dikurangin lagi sama lambda. Tadi udah diketahui lambdanya 2, mu-nya 3 dan dikurangin lambdanya 2. Jadi 2 per 1 sama dengan 2 orang. Ini tuh 2 orang per jam berarti ya. 2 orang per jam. Terus yang B-nya adalah rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian. Jadi rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian ini tuh rumusnya adalah lambda kuadrat per mu dikali dengan mu dikurangin lambda. Jadi langsung aja dimasukin 2 pangkat 2 per 3 dikali 3 kurangin 2. Hasilnya adalah 4 per 3 orang. Ini tuh sama aja kayak 1,3 tapi kita buletin aja jadi 1 orang gitu. Terus yang ketiga adalah yang C itu adalah W. W itu adalah rata-rata waktu pelanggan yang dihabiskan dalam sistem. Rumus W adalah 1 per mu kurangin lambda. Tadi juga udah diketahui kan, mu-nya 3, lambdanya 2, jadi kita langsung aja di sini hasilnya adalah 1 jam. Jadi di sini tuh maksudnya adalah rata-rata waktu pelanggan yang dihabiskan dalam sistem itu adalah selama 1 jam. Terus yang selanjutnya adalah rata-rata waktu pelanggan yang dihabiskan saat menunggu dalam antrian atau di sininya biasa disebut sama weki. Ini rumusnya adalah lambda per mu dikali dengan mu dikurangin lambda. Terus kita masukin aja langsung angkanya 2 per 3 dikali 3 kurangin 2, hasilnya adalah 2 per 3 jam. 2 per 3 jam ini tuh hasilnya adalah 40 menit. Ini dikali sama 60. Jadi kan 2 per 3 dikali 60 dicoret 2 kali 20 jadinya 40 menit kayak gitu. Terus yang kelima yang E adalah ini tuh tingkat kesibukan pekerjanya, tingkat kesibukan pekerja atau biasanya disebutnya ininya RO. Ini RO. Ini RO. Rumusnya adalah lambda per mu. Lambda per mu tuh 2 per 3, berarti langsung aja dapat 66,7%. Terus yang terakhir adalah waktu sang pekerjanya tuh menganggur berapa lama gitu. Nah, rumusnya tuh 1 dikurangin si yang ro ini sebenarnya, jadi 1 dikurangin lambda per mu. 1 dikurangin 2 per 3 hasilnya 33,3%. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Yang nomor selanjutnya yaitu tentang soal decision analysis mengenai tabel keputusan. Di sini soalnya adalah katanya Ibu Fitri tuh ingin mendirikan sebuah salon bernama Luka Salon. Tapi dia kebingungan bakal sebesar apa kapasitas salon yang akan dia buat. Nah, tentunya pendapatan salon tersebut berpengaruh dari sebesar apa kapasitas salon yang akan dia buat dan keadaan pasarnya. Ibu Fitri tuh kemudian membuat analisis seperti pada tabel di samping yang ini tabelnya. Terus di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah maximax dan maximin decision. Yang kedua adalah criterion of realism dan equally likely decision dengan alfanya adalah 0,8. Dan yang ketiga adalah minimax regret. Dari sini di tabelnya udah kelihatan
Kalau yang diketahui itu misalnya Ibu Fitri tuh mau buat ukuran salonnya tuh kecil aja. Di sini berarti kalau keadaan pasarnya bagus, dia bakal dapat keuntungan sebesar 50.000. Kalau keadaan pasarnya normal, dia bakal dapat keuntungan sebanyak 20.000. Tapi kalau keadaan pasarnya buruk, dia bakal rugi 10.000. Sama kayak gini, tentang yang pasar sedang dan besar, sama kayak gitu. Tapi yang kalau misalnya tidak membangun salon, karena dia tidak membangun salon, berarti dia di keadaan pasar manapun dia nggak akan mendapatkan laba atau rugi karena dia tidak melakukan apa-apa. Kita langsung aja ke jawabannya. Yang pertama tadi yang ditanya adalah maksimax sama maksimin. Jadi yang pertama mau ngejelasin dulu tentang maksimax. Maksimax itu adalah, jadi kan tadi tabelnya cuma segini nih. Tapi tadi tabelnya cuma segini. Nah, kita bikin tabel baru buat nyari maksimax sama maksiminnya. Yaitu tabel yang ini sama tabel yang ini. Nah, udah gitu, yang pertama yang kita cari adalah yang ini dulu kan. Nah, ini tuh 50.000 didapatnya dari mana sih? Nah, didapatnya tuh dari nilai maksimum dari keadaan pasar. Jadi, ini kan kapasitas salon yang kecilnya ada 50, 20 sama min 10 kan. Nah, kita cari yang paling besarnya itu yang mana gitu. Nah, karena di sini yang paling besarnya di keadaan pasar yang bagus, jadi ininya dimasukin ke sini. Ditaruh 50.000 di sini. Terus ini juga karena yang paling besarnya adalah masih dalam keadaan pasar yang bagus, 80.000, maka 80.000-nya pindahin ke sini. Terus yang ini 100.000 paling gede di antara 100.000, 50.000 dan minus 40.000, jadi 100.000-nya ditaruh di sini. Ini karena 0 semua jadi sama, jadi tetap aja 0. Nah, terus maximax decision itu apa sih? Nah, maximax decision itu adalah nilai maksimum dari tabel maksimum in a row. Nah, maksudnya tuh dari tabel ini. Dari tabel ini. Nah, dari tabel ini tuh mana sih yang paling gedenya, yang paling maksimumnya? Nah, yang paling maksimum kan pasti yang ini kan, yang 110. Nah, jadi berarti ini keputusannya tentang yang maksimax. Jadi di sini adalah kesimpulannya. Jadi Ibu Fitri harus mendirikan salon luka dengan kapasitas besar karena dia dari yang sini tadi paling gedenya, dengan kemungkinan mendapatkan keuntungan sebesar 110.000. Yang ini sebesar 110.000. Terus sekarang tentang yang minimum sama aja sebenarnya sama yang maksimum cara mengerjakannya, cuman yang kita ambil adalah angka yang terkecilnya. Jadi kalau tadi kita ambil yang 50.000, 80 dan 110.000, kita sekarang ngambilnya di yang paling kecil. Di antara 50.000, 20.000 sama minus 10.000, mana yang paling kecil? Yaitu yang minus 10. Jadi minus 10-nya kita simpen di sini. Dari antara 80.000, 30.000 sama minus 20.000, yang paling kecil kan minus 20.000. Jadi minus 20.000-nya ditaruh di sini. Ini juga yang paling kecil adalah minus 40.000. Jadi minus 40.000-nya kita taruh di sini. Karena ini 0 semua sama, jadi nggak ada yang paling kecil, yang paling gede, jadi kita taruh lagi di sini 0. Nah, maksimin itu apa? Maksimin itu adalah nilai maksimum dari tabel minimum. Ingat ya, maksimum bukan minimum, karena ini maksimin. Maksimum dari tabel minimum. Jadi dari sini tuh kita lihat mana sih yang paling gedenya. Nah, yang paling gede kan sebenarnya 0 kan? Bukan minus 10.000 ya yang paling gedenya, karena di sini ada 0. Jadi pasti 0 yang paling gede. Nah, jadi keputusannya adalah, kesimpulannya, jadi Ibu Fitri lebih baik tidak mendirikan salon luka. Karena kalau dilihat dari sini, kalau dia mendirikan walaupun kecil, sedang, besar, dia bakal tetap rugi. Jadi kalau untuk tentang yang maksimin, dia lebih baik nggak mendirikan salon. Terus selanjutnya yang B, tentang pertanyaan tentang criterion of realism sama tentang equally likely. Di sini kita bahas dulu yang criterion of realism. Jadi tadi sama caranya, sebenarnya kan tabelnya cuma segini. Terus kita buat tabel baru di sini sama di sini buat ngerjainnya. Terus gimana kalau tadi kan maksimax sama maksimin itu bisa langsung dicari kan dari tabel ini. Nah, tapi criterion of realism tuh beda. Dia tuh nggak bisa langsung dicari dari angka yang udah tertera dari sininya misalnya. Jadi cara nyari weighted average, yaitu caranya adalah alpha dikali maksimum in a row ditambah 1 dikurangin alpha di in a row.
Nah, tadi kan sebelumnya udah diketahui kan di soal kalau misalnya alfanya adalah 0,8. 0,8. Jadi sebenarnya kita bisa langsung masukin aja, langsung hitung. Misalnya contoh yang kecil, yang kapasitas salonnya kecil. Dia kan alfa nih, alfa dikali maksimum inner row berarti 0,8 dikali maksimum inner row-nya 50 yang paling besar, terus ditambah 1 dikurangin 0,8 yang tadi, dikali minimum inner row-nya dia minus 10. Dia minus 10 di sini. Terus habis itu dijumlahkan, hasilnya adalah 38.000. Nah, yang ini baru disimpan di sini. Kayak gitu. Terus untuk yang kapasitas salon sedang, sama caranya, cuman beda di angka yang maksimum inner row sama minimum inner row-nya aja. Kita tetap pakai 0,8 dikalinya, tapi pakai yang 80.000 karena dari sini. Terus ditambah 1 dikurangin 0,8 dikali minus 20.000 dari minimum inner row-nya kapasitas salon sedang yang ini. Lalu udah dijumlahin segala macam, hasilnya adalah 60.000. 60.000 baru ditaruh di sini. Terus abis itu yang kapasitas salon besar. Kapasitas salon besar sama rumusnya kayak tadi, 0,8 dikali maksimum inner row-nya 110.000 yang ini, ditambah 1 minus 0,8 juga masih sama alfanya, dikali minimum inner row-nya minus 40 yang ini. Nah, ini udah dijumlahin, hasilnya adalah 80.000. Ditaruh di sini. Terus, ya kalau yang tidak membangun salon karena 0 semuanya, kan apapun yang dikaliin 0 hasilnya bakal 0, jadi kita langsung aja bisa taruh 0 sebenarnya. Tapi ini ada perhitungannya di sebelah sini. Jadi, nah, criterion of realism itu apa sih? Apa yang harus dipilih dari criterion of realism? Nah, criterion of realism itu adalah nilai maksimum dari tabel criterion of realism yang tadi kita udah cari. Nah, tadi kan udah nyari tuh 38, 60, 80.000, sama 0. Nah, yang paling besarnya tuh yang mana? Yang paling besar kan yang ini, yang 80.000. Jadi, berarti yang dipilih adalah yang 80.000. Kayak gitu. Terus sekarang lanjut untuk yang row average atau yang equally likely. Nah, equally likely itu adalah dia tuh jadi pakainya row average, dia nyari rata-rata per kapasitas salonnya. Jadi misalnya contoh, kita mau nyari ini tuh dari mana sih, ngisi tabel ini. Nah, kita tuh lihat yang ini, jadi kita rata-ratain dari 50.000 ditambah 20.000 ditambah minus 10.000 dibagi 3 karena jumlah keadaan pasarnya ada 3, yaitu bagus, normal, sama buruk. Kayak gini, jadinya hasilnya 20.000, baru ditaruh di sini. Terus abis itu yang untuk kapasitas sedang, di sini ada 80.000, 30.000, sama minus 20.000. Ini dijumlahkan lalu dibagi 3. Dan hasilnya adalah 30.000, baru ditaruh di sini. Terus yang kapasitas besar sama kayak tadi, 110.000 dari sini, ditambah 50.000, ditambah lagi minus 40.000, terus dibagi 3 karena ada 3 keadaan pasar. Kayak gini. Hasilnya adalah 40.000, ditaruh di sini. Ini karena 0 semua, apapun yang dikali bagi 0 bakal jadi 0, karena 0 bagi 3 nanti ujung-ujungnya jadinya 0 juga kan. Jadi di sini terus 0. Nah, equally likely itu adalah nilai maksimum dari tabel row average. Tadi kita udah dapat jumlahnya 20.000, 30.000, 40.000 sama 0. Nah, berarti ketahuan kan di sini yang paling gedenya berapa, yaitu yang 40.000. Berarti itu adalah jawabannya. Jadi kesimpulannya adalah kayak gini. Yang pertama tadi yang criterion of realism, kesimpulannya adalah jadi Ibu Fitri harus mendirikan salon luka dengan kapasitas besar, karena tadi dia yang dipilih adalah dari kapasitas yang besar di sini, dengan kemungkinan mendapatkan keuntungan sebesar 80.000. Ini nilainya. Terus yang equally likely, kesimpulannya adalah jadi Ibu Fitri harus mendirikan salon luka dengan kapasitas besar juga, karena si 40.000 ini tuh ada di kapasitas besar ini, dengan kemungkinan mendapatkan keuntungan sebesar 40.000 yang di sini. Kayak gitu. Lanjut lagi yang ketiga.
Di sini ditanyanya adalah minimax regret yang berkaitan dengan opportunity loss. Jadi tabel opportunity loss itu apa sih? Nah, tabel opportunity loss itu yang kayak gini. Jadi syaratnya bisa dilihat dari nomor 1, 2, 3. Jadi maksudnya tuh nilai maksimum di contoh ya. Kita lihat aja dari yang keadaan pasar bagusnya. Di sini tuh adalah nilai maksimum di tabel keadaan pasar bagus dikurangi dengan nilai setiap tabel di keadaan pasar bagus. Jadi di tabel keadaan pasar bagus tuh kan tadi isinya 50.000. Tadi ini yang nilai aslinya ya, 50.000, 80.000 sama 110.000. Yang ininya 0. Nah, tadi katanya nilai maksimum di tabel keadaan pasar bagus dikurangi. Berarti kita cari dulu yang maksimumnya tuh berapa, yaitu yang tadi yang 110 ini, karena 110 ini adalah yang paling besar. Nah, 110 berarti kan semuanya dari 110 kan, dikurangi dengan nilai setiap tabel. Nah, berarti 110 dikurangin sih masing-masing nilai dalam tabelnya. Jadi ini 110 dikurangin 50, nilai aslinya kan 50 tadi, jadi 60 hasilnya. Terus 110 dikurangin 80, terus hasilnya jadi 30.000. Di sini 110.000 dikurangin 110.000, ini jadi hasilnya 0. Yang ini 110.000 dikurangin 0, karena tadinya dia 0 nilainya, jadi di sininya adalah 110.000 ya, ini harusnya. Terus yang selanjutnya ini sama, tadi kan di sini nilainya yang aslinya ini adalah 20.000, 30.000, 50.000 dan 0. Di sini ini berarti 50.000, sama kan kayak yang tadi, caranya nilai yang maksimumnya dikurangin nilai tiap tabel, karena ini maksimumnya ada 50. Jadi ini di sininya 50.000 dikurangin 20.000 hasilnya 30.000, 50.000 dikurangin 30.000 hasilnya 20.000. Di sini 50.000 dikurangin 50.000 nilai aslinya jadinya 0. Dan di sini 50.000 dikurangin 0 hasilnya ada 50. Terus yang keadaan pasar yang terakhir yang buruk, karena di sini tadi nilainya negatif dan yang terakhir kecuali yang tidak membangun salon itu ada 0. Jadi berarti kan yang 0 yang paling gede. Berarti di sininya 0 dikurangin minus 10.000. Minus ketemu minus kan jadi plus. Jadi di sininya 10.000 jadinya. Di sini 0 dikurangin minus 20.000 jadinya positif 20.000. Di sini 0 minus 0 dikurangin minus 40.000, hasilnya adalah positif 40.000, dan 0 dikurangin 0 jadi hasilnya tetap 0. Nah, hasilnya yang tadi udah kita hitung ada di tabel ini. Segini. Ini yang udah jumlah dari tabel yang ini. Nah, terus gimana sih minimax regret itu apa? Nah, minimax regret ini kita bikin lagi tabel baru di sebelah sini. Terus kita tuh cari yang terbesarnya. Jadi hampir sama kayak maximax yang pertama, yang decision, yaitu kalau mau ngisi tabel ini kita tuh cari yang terbesar di antara keadaan pasar yang 3 ini. Karena di kapasitas salon yang kecil, yang paling profit yang paling tingginya ada di keadaan pasar bagus, berarti kita pindahin nilai 60.000 tuh ke sini. Terus karena di kapasitas salon sedang, yang profitnya paling tinggi itu adalah di keadaan pasar bagus juga, jadi ini dipindahin juga ke sini, jadi 30.000. Nah, yang di kapasitas salon besar, yang paling ini kan 0, ini juga 0. Berarti yang paling gedenya kan yang 40.000 kan, berarti yang 40.000 dipindahin juga ke sini. Nah, yang ini yang tidak membangun salon, ini 110-nya gede, 50-nya sedang, ininya 0 karena yang ini paling gede, jadi ini dipindahin ke sini. Nah, minimax regret itu apa? Nah, minimax regret itu adalah nilai minimum dari tabel maksimum. Jadi, karena ini tabel maksimum, nah, kita cari yang minimumnya tuh berapa, yang paling kecil dari tabel ini. Yang paling kecilnya itu adalah 30.000 kan. Nah, berarti ini adalah keputusan yang harus diambil sama Ibu Fitri. Jadi kesimpulannya adalah Ibu Fitri harus mendirikan salon luka dengan kapasitas sedang, karena ini keputusannya adalah berada di keadaan kapasitas salon sedang. Terus dengan kemungkinan mendapatkan keuntungan sebesar 30.000. Ini tadi nilainya 30.000. Gitu. Nah, kita sekarang beralih lagi ke soal selanjutnya, yaitu decision analysis, tapi mengenai tentang pohon keputusan. Di sini soalnya adalah
Farhan adalah pemilik tanah di sekitar kampus Telkom University. Ia berencana untuk membangun kos-kosan di tanah tersebut. Namun, Farhan kebingungan akan sebesar apa kos-kosan yang akan dibangunnya. Farhan memiliki pilihan untuk membangun kos-kosan 6 kamar, 12 kamar, atau 18 kamar. Ada 3 pilihan berarti ya. Berikut adalah estimasi keuntungan yang akan diperoleh Farhan pada setiap pilihannya. Di sini diketahui kalau misalnya Farhan bikin kos-kosan 6 kamar, kalau misalnya kondisi pasarnya positif, dia bakal dapat keuntungan sebesar 70 juta. Ini per juta ya satuannya. Di sini ketahui. Dia kalau misalnya keadaan pasarnya positif, dia bakal dapat 70 juta. Kalau keadaan pasarnya biasa, dia bakal dapat 40 juta. Tapi kalau keadaan pasarnya negatif, dia bakal rugi 50 juta. Nah, kalau pilihan kosan membangun kosan 12 kamar, kalau keadaan pasarnya positif, dia bakal rugi 140 juta. Tapi kalau keadaan pasarnya biasa-biasa aja, dia ya untungnya cuma 100 juta. Tapi kalau misalnya keadaan pasarnya negatif, dia bakal ruginya lumayan di 120 juta. Terus yang pilihan terakhir, kalau dia mau ngebangun 18 kamar kosan, dia kalau kondisi pasarnya bagus nih positif, dia bakal untungnya 210 juta. Tapi kalau biasa-biasa aja ya cuma 160 juta. Tapi kalau misalnya negatif, keadaan pasarnya negatif, ya dia ruginya lumayan gede di 180 juta. Terus di sini katanya peluang terjadinya kondisi pasar positif adalah 40%, pasar biasa 35%, sedangkan pasar negatif 25%. Berarti di sini kemungkinan yang terbesarnya ada di pasar positif kan? Nah, pilihan terbaik yang mana yang harus dipilih oleh Farhan? Buatlah dalam bentuk pohon keputusan. Nah, jadi gini caranya. Kita pertama tuh bikin dulu node-nya. Ini yang untuk keputusan akhir. Ini terus ada 3 tuh karena dia pilihannya ada 3. Kita bikin aja dulu ini 6 kamar, 12 kamar, 18 kamar kayak gini. Terus tadi kan di sini dia keadaan pasarnya itu ada 3 kan, si positif, biasa sama negatif. Kita di sini tulisin positif, biasa dan negatif. Di setiap pilihan mau membangun berapa kamar kosannya. Di sini ditulis positif, biasa, negatif semuanya. Terus di sini ditulis juga kan tadi udah diketahui peluangnya tuh ada berapa, 40, 35 sama 25. Kita masukin aja ke sini 40, 35 sama 25. Di sini juga sama 40, 35 sama 25, 43 sama 2 40, 35 sama 25. Nah, terus untuk yang di sininya nilainya itu dilihat dari ini. Di sini. Kan dia nih pilihannya dari yang 6 kamar. Ini 6 kamar. Terus keadaan pasarnya positif. Ini keadaan pasarnya positif. Dikali peluangnya berapa, dikali sama nilainya. Nilai di pilihan 6 kamar, terus keadaannya positif, itu tuh berapa nilainya. Di sini udah diketahui 70 juta. Berarti kita langsung aja tulis di sininya 70 juta. Terus, karena udah ketahuan kan tadi peluangnya segini, nilainya segini, kita harus langsung aja hitung hasilnya berapa. Hasilnya itu adalah 28 juta. Terus kalau di yang keadaan pasar biasa 35% ini peluangnya, dia keuntungannya 40 juta kan. Nah, langsung tulis di sini. Terus dijumlahin, dihitung hasilnya adalah 14 juta. Terus di sini yang negatif dia peluangnya 25% dikali sama gimana nih, dia kan nggak untung tapi rugi, tapi ya ditulis aja ini minus 50 juta, ini juta ya, ingat ininya diketahui di sini. Terus dikali, berarti di sini dia ruginya 12.500.000. Terus di sini yang kedua, yang pilihan kosan 12 kamar ditaruh di sini, ditulis. Terus di keadaan positifnya ada 140 juta, berarti kita langsung aja tulis di sini 140 juta. Ini tadi peluangnya sama, tinggal dikali hasilnya 56 juta. Terus di keadaan pasar yang biasa di sininya 100 juta, kita tulis lagi di sini 100 juta dikali sama 35%, hasilnya adalah 35 juta. Terus yang terakhir dari pilihan kamar 12 kamar ini adalah bagian pasar yang negatif, yaitu di sini rugi 120 juta. Di sini ditulis minus 120 juta dikali sama peluang 25%, jadinya minus 30 juta. Terus pilihan terakhir yang kosan 18 kamar. Di sini kita lihat
kondisi pasar positifnya tuh berapa keuntungannya. Di sini ada 210 juta. Kita simpan di sini, harusnya ini 210 juta ya. Terus oke, di sini tuh harusnya ini 210 juta ya, bukan 120. Ini harusnya 210 juta. Di sini, maaf ya tulisannya jelek. Nah, di sini karena di sini kan 210 juta. Jadi kita simpen di sininya 210 juta dikali sama 40%, hasilnya adalah 84 juta. Benar hasilnya segini. Terus yang kedua adalah di keadaan pasarnya yang biasa, di sini ada 160 juta. 160 juta dikali sama 35%, hasilnya adalah 56 juta. Terus yang terakhir banget adalah membangun 18 kamar kosan di kondisi pasar yang negatif. Di sini adalah kerugiannya sebesar 180 juta. Kita taruh di sini minus 180 juta dikali 25%, hasilnya adalah minus 45 juta. Nah, kan kita udah diketahui nih berapanya aja nilai-nilai ininya. Nah, selanjutnya kita tuh mau nyari nilai yang ada di sininya, nilai node ininya. Kita mau nyari di tiap-tiap nilai ini. Nah, ada 3 pilihan kan, berarti maksudnya ada 3 poin yang harus kita hitung. Yang untuk 6 kamar, 12 kamar, dan 18 kamar. Nah, caranya tuh gimana? Caranya tuh kayak gini. Jadi, yang pertama, IMV node 6 kamar maksudnya, adalah sebenarnya gampang sih, cuma tinggal dijumlahin aja dari yang IMV pasar positif, IMV pasar biasa, sama IMV pasar negatif. Tadi kita udah ngitung 28, hasilnya 14, sama minus 12 500 juta, hasilnya adalah 29.500 juta. Terus ada IMV node yang 12 kamar. Ini tuh sama, tinggal dijumlahin aja IMV pasar positif, IMV pasar biasa, IMV pasar negatif. Ini dijumlahin, hasilnya adalah segini. Terus yang terakhir adalah untuk IMV node 18 kamar kosan, yaitu ditambah semuanya dijumlahin IMV tiap-tiap pasar, terus hasilnya adalah segini. Jadi nanti bakal kayak gini. Nah, tadi kan yang barusan kita hitung tuh yang ini sama ini. Jadi tadi tuh ini tuh adalah jumlahan dari ini. Ini tuh adalah jumlahan dari ini. Ini tuh adalah jumlah dari ini. Nah, terus di sini kita tuh harus nyari yang paling besar keuntungannya. Nah, karena di sini 29,5 juta, yang ini 61 juta, yang ini 95 juta, kan yang ini yang paling besar. Berarti yang ini udah nggak akan kepake, makanya dikasih kayak gini. Ini tuh artinya dia udah nggak kepilih. Dan yang kepilih adalah yang 18 kamar. Jadi di sini adalah keputusannya adalah 18 kamar. Kesimpulannya adalah ini. Jadi keputusan yang harus diambil oleh Farhan adalah membangun kos-kosan 18 kamar dengan kemungkinan mendapatkan keuntungan sebesar 95 juta. Yang ini. Gitu. Jadi kita di sini masuk ke soal selanjutnya, yaitu decision analysis yang AHP atau analitik hierarki proses. Nah, di sini langsung aja masuk ke soalnya, yaitu Felix sedang mempertimbangkan pembelian sepatu baru. Faktor yang paling penting menurut Felix adalah harga, model, dan kualitas. Nah, dia udah mengidentifikasi 3 alternatif tersebut. Kayak gini nilainya. Ini ada yang tabel harga, ini yang tabel kualitas, ini yang tabel model, dan ini tabel tentang semua faktor yang dia pilih tadi, yang menurut Felix penting. Nah, di sini udah ada nilainya, udah diketahui dari soal perbandingan masing-masing nilainya. Jadi kalau misalnya dibandingin ya, misalnya Nike sama Nike kan dia sama kan, pasti satu. Jadi yang nilai yang ada di garis ini tuh pasti satu, semuanya sama, karena dia Nike ke Nike, Skechers sama Skechers, Adidas sama Adidas, kayak gitu. Nah, terus kalau yang ini berarti Nike lebih besar nilainya 9, lebih besar daripada Adidas. Nah, karena dia di sininya 9, berarti di yang sininya kan ini sama perbandingannya juga antara Adidas dan Nike. Cuman karena di sini udah 9, berarti ini angka kembalikannya, yaitu 1/9 gitu. Nah, karena ini 3, di sini 1/3, karena ini 6, 1/6 gitu. Sama semuanya kayak gini, udah diketahui dari soalnya. Nah, terus pertanyaannya adalah sepatu manakah yang akan dipilih oleh Felix? Oke, kita langsung bahas soalnya. Nah, yang pertama, kan tadi tabelnya tuh udah diketahui tuh, yang harga, kualitas, sama model, dan faktor
udah diketahui. Nah, tapi mereka kan cuma ngasih sampai sini doang kan. Nah, kita tugasnya yang pertama adalah ngejumlahin tiap-tiap dari tiap-tiap merek tuh berapa sih ini. Tapi jumlahinnya ke bawah gini. Nah, 1 ditambah 1/3 ditambah 1/9 hasilnya segini. Ini dijumlahin hasilnya segini. Yang ini dijumlahin hasilnya segini. Pokoknya sama semuanya kayak gitu. Ini dijumlahin juga, ini dijumlahin juga. Hasilnya adalah yang tabel yang paling bawah. Ini juga dijumlahin kayak gini. Ini dijumlahin semuanya pokoknya. Hasilnya adalah yang bagian bawah. Ini kayak gitu. Ini hasilnya. Nah, setelah semuanya udah dijumlahin, kan udah ketahuan tuh jumlahnya berapa. Nah, terus yang bakal kita lakuin selanjutnya adalah kita ngitung dari yang pertama dulu, dari yang tabel harga dulu. Nah, tabel harga kita hitung di sini. Ini tuh cara ngitungnya adalah kita tuh mau nyari row average. Ini yang mau kita cari sebenarnya. Nah, kita bikin dulu tabel baru tadi, tambahan tabel 1 di sini. Terus cara ngitungnya adalah tadi kan angka aslinya nih 1 nih kan. Nah, 1 ini dibagi sama yang sejumlahnya. Jadi 1/1,444. Hasilnya adalah 0,6925. Yang ini pun sama, 1/3 dibagi 1,444 dari yang sini jumlahnya. Per ini ya, per merek. Ini naik, kalau Nike, Skechers. Ini pokoknya hasilnya segini, ini dibagi hasilnya segini, udah dapat hasilnya. Terus kalau yang Skechers sama, tapi dia pakai nilainya yang Skechersnya sendiri dan yang jumlahnya juga dibaginya sama yang Skechers. 3 dibagi 4,1667 hasilnya segini. Ini 1 dibagi 4,1667 hasilnya segini. 3 dibagi 4,1667 hasilnya segini. Yang Adidas juga sama, karena ini tadi jumlahnya 16, jadi 9 dibagi 16 hasilnya segini. 6 dibagi 16 hasilnya segini. 1 bagi 16 hasilnya segini. Nah, kita kan udah ketemu nih angka-angkanya berapa dari yang Nike, Skechers, Adidas, udah nemu semuanya angkanya. Nah, yang kita cari selanjutnya adalah row average-nya. Row average adalah rata-rata dari sininya. Tapi kita pakainya yang horizontal, bukan vertikal lagi. Jadi 0,6925 ditambah 0,7199 ditambah 0,5625 dibagi 3 hasilnya segini. Ini juga rata-rata dari ketiga nilai ini. Ini rata-ratanya segini, yang terakhir rata-ratanya segini. Ini pokoknya ditambahin semuanya 3 dibagi 3 hasilnya segini. Terus selanjutnya kita udah dapat tadi row average-nya, kita selanjutnya nyari yang weighted sum factor-nya atau W. Nah, W itu adalah ini tuh adalah yang row average-nya yang tadi. Ini row average yang pertama, ini adalah row average yang kedua, ini adalah row average yang 3. Nah, ini tuh adalah nilai aslinya yang di tabel awal. Ini dalam berbentuk matriks ya, matriks 3. Nah, ini tinggal dikali aja, dijumlah, gampang. Pokoknya ini adalah row average 1 dikali sama nilai yang ada di dalam tabel yang Nike ini. Yang ini yang tabel Skechers, yang ini yang tabel Adidas. Nah, terus udah dikali, ada nemu hasilnya segini. Udah selesai untuk yang W. Habis itu setelah itu kita cari yang konsistensi faktor. Konsistensi faktor itu, ini juga dalam bentuk matriks. Nah, dia rumusnya adalah W1 itu adalah yang ini, yang atas, dibagi row average 1 yang ini ya. Terus selanjutnya yang keduanya W2, yang ini, dikali ini, dibagi ini, Terus selanjutnya yang W3, yang ini sama nilainya, dibagi sama 0,0598. Nih, itu adalah row average 3. Nanti didapat hasilnya segini dalam bentuk matriks juga. Selanjutnya kalau udah nemu yang C-nya, kita cari lambda. Lambda itu adalah rata-rata dari si C ini. Rata-rata dari sini. Jadi semuanya ditambahin. Ini sama ini ditambahin terus dibagi 3 kayak gini. Terus dapat hasilnya segini. Lalu abis itu kita cari yang selanjutnya adalah CI. CI itu rumusnya adalah lambda yang tadi yang atas ini dikurangin n ini adalah jumlah alternatifnya, yaitu 3, karena tadi ada
model, harga, sama kualitas kan. Nah, terus dibagi sama N dikurang 1. Jadinya ini masukin lambdanya yang tadi dikurang 3 per 3 kurang 1. Hasilnya didapat segini. Selanjutnya yang terakhir adalah CR. CR itu adalah CI per RI. CI adalah yang ini, RI-nya adalah ini. Dia kayak udah ada nilai tetapnya gitu, udah ketetapan dari sananya. Nah, kita kan tadi matriksnya ada 3 nih. 1, 2, 3. Nah, kita lihat dari sini kita matriks size-nya 3. Dan kalau matriks size-nya 3 berarti RI-nya 0,58. Jadi di sini kita bagi sama 0,58 dan hasilnya segini. Nah, syaratnya adalah lihat di sini, jika CR kurang dari sama dengan 0,1, dia artinya konsisten atau diterima. Nah, dia kurang dari 0,1 berarti dia konsisten dan diterima gitu. Selanjutnya tadi kan kita udah ngitung yang harga, yang bagian faktor harga. Sekarang kita hitung yang faktor modal. Sama kayak tadi, kita cari raw average-nya dulu. Kita bikin tabel baru yang di sini raw average. Terus ini 1 per 11, 1 itu yang awalnya, 11 itu jumlahnya, dibagi hasilnya segini. Terus yang 2 bagi 11 hasilnya segini, 8 bagi 11 hasilnya segini. Terus di sini selanjutnya yang bagian sketchers ada 1 per 2 dibagi 6,5, karena 6,5 ini adalah jumlah dari 1 per 2 ditambah 1 ditambah 5 yang tadi udah dijelasin di awal. Terus mereka dibagi terus hasilnya segini. Terus yang selanjutnya adalah 1 dibagi 6,5 hasilnya segini, 5 dibagi 6,5 hasilnya segini. Terus lalu ada yang Adidas. Tadi udah diketahui jumlah dari 1 per 8 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 5 ditambah 1 adalah 1,325. Jadi semuanya dibagi 1,325. Hasilnya diketahui segini. Terus udah dapat pembagiannya, kita hitung raw average-nya. Kalau tadi kita ngitungnya vertikal ke bawah, sekarang kita ngitungnya horizontal ke sini. Jadi si hasil ini 0,0909 ditambah 0,0769 ditambah 0,0943 dibagi 3, hasilnya segini. Kita cari rata-ratanya. Ini juga ditambah semuanya dibagi 3, hasilnya segini. Yang ini juga ditambah ketiga nilai ini dibagi 3, hasilnya segini gitu. Udah diketahui raw average-nya, langsung ngitung ke W-nya atau weighted sum factor. Di sini adalah raw average yang pertama, yang ini adalah nilai awalnya. Matriks yang ini yang Nike 128. Terus dikali lagi raw average yang kedua, yang ini dikali matriks yang kedua adalah yang Skechers 1 per 2 1 5. Terus dikali lagi raw average yang ketiga. Terus dikali lagi sama matriks terakhir dari Adidas 1 per 8, 1 per 5, sama 1 gitu. Terus dapat hasilnya dalam bentuk matriks segini. Selanjutnya kita hitung C. Hitung C, W itu yang ini, W1 nilainya segini, raw average 1 tadi dari sini nilainya segini, W2 ini dibagi raw average kedua adalah ini sama. Terus W3 itu ini dari sini ya, W3 dibagi sama raw average 3 itu 0,7504 ditaruh di sini. Nemu hasilnya segini. Sesudah itu udah nemu C-nya berapa, kita cari lambda, yaitu rata-rata dari C. Tinggal ditambah aja di jumlah semuanya dari ketiga ini. Terus kita bagi 3, hasilnya adalah segini. Terus dicari CI-nya, lambda dikurangin N. N-nya masih tetap sama, 3. Terkait tentang harga, model, sama kualitas. Nah, jadi di sini ada lambdanya dikurangin banyak alternatifnya per banyak alternatif kurangin 1. Hasilnya segini. Yang terakhir ngitung CR. CR adalah CI yang tadi ini. Sini. RI-nya yang tadi udah dijelasin, kalau misalnya matriksnya ukurannya adalah 3, maka RI itu bakal tetap sama terus, yaitu 0,58 dan hasilnya 0,0048. Dia karena dia kurang dari 0,1 artinya dia konsisten atau diterima. Ini
maaf ini kepotong tulisan konsistennya. Pokoknya karena dia kurang dari 0,1 jadi dia konsisten gitu. Terus selanjutnya yang bagian faktor yang kualitas, sama cara ngitungnya juga. Kita jumlahin dulu, tadi kan udah di awal udah dijumlahin 1 tambah 1 tambah 1 per 6, hasilnya adalah 2,1667. Jadi semuanya yang di tabel ini adalah dibagi sama si jumlahnya, yaitu 1 dibagi 2,166 hasilnya segini. Ini sama. Terus yang bawah adalah 1 per 6 dibagi sama 2,1667 hasilnya segini. Kalau yang Skechers tadi udah diketahui jumlahnya 2,3333. Jadi semuanya dibagi sama 2,3333. Hasilnya adalah segini. Terus yang terakhir ada Adidas. Tadi jumlahnya adalah 10 karena 6 tambah 3 tambah 1 adalah 10. Jadi semuanya dibagi 10. Hasilnya segini. Terus dicari lagi row average-nya, bikin tabel baru. Dari sini, hitung dari sini. 3 ini dijumlahin dan dibagi 3, hasilnya sini. Yang ini tuh dari sini. Dan yang terakhir yang bawah ini ditambah, hasilnya adalah segini. Udah dapat row average-nya. Kita cari lagi W-nya, yaitu dari ini adalah row average 1 yang dari sini. Terus dikali matriksnya, ini dalam bentuk matriks ya. Yang ini 1 per 6 ditambah lagi sama row average kedua dikali sama matriksnya, matriks yang ini 1 per 3, dan ditambah lagi row average yang terakhir yang ketiga 0,1066 dan dikali sama matriksnya yang Adidas 631. Terus diketahui jumlahnya segini. Habis itu kita lanjut ke ngitung C. Ngitung C, rumusnya W1 per row average 1, W2 per row average 2, W3 per row average 3, nilainya dari sini. Jangan lupa W itu adalah ini W1, W2, W3, dan ini row average 1, row average 2, dan ini row average 3. Tinggal dimasukin aja ke sini, dapat hasilnya segini. Terus udah dapet C, tinggal cari rata-rata. Cari lambda. Lambda itu adalah rata-rata. Rata-ratanya diketahui segini, 3,0538. Habis itu selanjutnya kita cari yang CI. CI adalah lambda dikurangin alternatifnya ada berapa per alternatif dikurangin 1. Kayak gini, alternatifnya 3 dan hasilnya adalah segini, 0,0269. Terus yang terakhir, kita cari CR-nya berapa. CR-nya adalah CI, nilai yang dari atas ini 0,0269 dibagi sama RI. RI-nya masih tetap sama karena dia udah ketentuan, yaitu 0,58 karena matriksnya ukurannya adalah 3. Dan hasilnya diketahui segini. Karena dia kurang dari 0,1, dia cuma 0,04, jadi dia konsisten gitu. Selanjutnya, tadi kita udah ngitung ketiga faktor dan kita ngitung semua faktornya dari tabel yang tadi udah diketahui juga di soal. Tabelnya isinya berapa, kita cara ngitungnya tetap sama kayak tadi. Udah dijumlahin 1 tambah 8 tambah 3 dari 12, berarti 1 dibagi 12, 8 dibagi 12, 3 dibagi 12, dan jumlahnya masing-masing segini. Yang ini juga sama, 1 per 8 tambah 1 tambah 1 per 3 hasilnya adalah 1,4583. Jadi semuanya dibagi oleh 1,4583 dan dapat hasil segini. Yang terakhir yang kualitas, tadi udah ngitung 1 per 3 ditambah 3 ditambah 1 adalah hasilnya 4,3333. Jadi semuanya dibagi oleh 4,3333 dan dapat hasilnya segini. Lalu kita cari lagi row average, bikin lagi tabel baru. Terus kita hitung aja langsung rata-rata dari 0,0833 ditambah 0,0857 ditambah 0,0769. Ngitungnya ke pinggir, nggak ke bawah lagi. Dibagi 3 hasilnya segini. Ini juga sama, ngitungnya ke pinggir jadinya segini. Ini juga sama, dijumlahinnya ke pinggir dibagi 3 hasilnya segitu. Nah gitu.
Udah selesai sampai situ, udah ngitung row average semua tabel. Kita masuk ke faktornya. Kita bakal nyari ini, kita kan tadi kita udah nemu tuh semua row average-nya. Nah, kita tulis semua row average ke dalam sini. Nah, kan tadi yang pertama row average yang pertama kita hitung adalah yang untuk harga. Yang untuk harga adalah row average-nya 0,583, yaitu yang di sini. Terus yang bagian untuk yang harganya ya. Terus dia yang keduanya adalah 0,2819 ke sini, dan yang ketiganya adalah segini. Ini tuh yang dari yang faktor harga yang pertama kita hitung. Terus yang kedua kita hitung adalah tadi dari faktor model, yaitu tadi row average-nya udah kita ketahui segini jumlahnya. Dan yang terakhir yang kualitas adalah yang bawah ini. Ini cuman kayak dipindahin, kita bikin tabel baru aja, kita ngumpulin row average-nya gitu. Nah, terus di sini ada tabel faktor yang ini untuk nyari faktor weight. Apa sih ini tuh? Nah, ini adalah dari sini. Ini tuh adalah dari sini. Ini dia dari sini. Jadi yang ini tadi dipindahin ke sini gitu. Jadi kita cuman bikin tabel baru aja biar nggak terlalu pusing sama angka-angka yang terlalu banyak di sini. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah bikin tabel yang ini sama yang ini. Sekarang kita tandai nih, yang ini sebagai A, yang ini B, yang ini C, yang ini A aksen, ini B aksen, ini C aksen, ini maksudnya ini aksennya satu aja, ini aksennya 2. Nah, yang ini, yang tabel ini kita tandain sebagai D, E, sama F. Ini tuh fungsinya apa? Nah, ini tuh fungsinya untuk ngitung si yang tabel alternatif yang ini. Nah, ini anggap aja ini nilainya belum ada semua ya. Terus kita mau nyari dulu yang pertama yang Nike. Gimana sih caranya nyarinya yang Nike? Nah, caranya adalah yang ini. A dikali D ditambah B dikali E ditambah C kali F. Di sini kita udah diketahui kan, A-nya yang mana, D-nya yang mana, B-nya yang mana, C-nya yang mana, F-nya yang mana. Jadi kita langsung masukin aja nilainya di sini. Dan hasilnya itu adalah segini, 0,2310. Dimasukin ke sini. Jadilah itu isian sel yang bagian Nike. Nah, terus yang selanjutnya adalah mau ngisi yang Skechers. Gimana sih caranya? Nah, caranya itu adalah yang ini. Karena tadi yang tabel sebelah sini udah dipakai untuk yang Nike, sekarang kita pakainya yang sini buat yang Skechers. Tabel yang di tengah. Terus kita masukin angkanya berapa yang ini, terus ada hasilnya yang ini gitu. Dimasukin 0,2275 ke sini. Terus selanjutnya untuk ngitung yang Adidas, caranya adalah yang ini. Karena tadi yang ininya udah dipakai, yang kedua-duanya ini kita pakainya yang ini. Tabel terakhir yang paling kanan. Nah, terus kita masukin, tetap dikalinya sama yang ini. Ini. Terus hasilnya adalah segini. Dimasukin ke sini. Nah, untuk keputusan, gimana sih keputusan yang akan diambil? Nah, dilihat dari si tabel alternatif ini. Nah, kita lihat hasilnya mana nih yang angkanya paling besar. Yang angkanya paling besar adalah di bagian Adidas. Jadi, kesimpulannya adalah, jadi keputusan yang dipilih Felix adalah membeli sepatu Adidas dengan segala pertimbangan konsistensi tiap kriteria. Kayak gitu. Jadi, sekian pembahasan soal tutorial terkait metode kuantitatif untuk bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.